Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita pada kesempatan ini. Baiklah, kita akan masuk materi kita dimensi 3. Kita perhatikan dulu bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan ini adalah menemukan konsep jarak dan menentukan jarak antara dua titik dalam ruang berdimensi 3. Jadi poin pertama yaitu menentukan jarak antar titik. Sebagaimana yang pernah kita dengar bahwa titik itu tidak memiliki dimensi karena tidak mempunyai ukuran. Jadi dia hanya biasa digambarkan dengan nokta. Bagaimana kedudukan titik dalam ruang? Jadi jarak antara dua titik dalam ruang sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi jarak titik ke titik, misalnya diberikan satu titik, titik A, kemudian ada titik B, yang menghubungkan inilah disebut jarak antar titik. Maka bisa disebutkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis AB sama dengan D dalam hal ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bangun ruang yang ada. Kita melihat ada kubus, ada limas. Jadi yang perlu kita temukan dulu jarak antar titik ya. Menemukan konsep itu. Kita lihat pertanyaan A, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Jadi jarak titik F ke G itu kira-kira mana? Apakah F melalui B, melalui C, atau melalui G? Kalau kita lihat ini, yang dimaksud jarak antar titik F dan G adalah ruas garis F ke G, sehingga bisa kita tuliskan panjang ruas garis FG. Jadi F ke G itu adalah jarak antar titik. Dari sini kesimpulan kita bisa jelaskan bahwa ternyata jarak antar titik itu adalah jarak terpendek dari suatu lintasan yang dimaksud. Jadi diberikan dua titik, mana yang paling dekat, itulah jarak antar titik yang dimaksud. Jadi F ke G ini disebut panjang ruas garis FG. Selanjutnya kita masuk poin B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Kita lihat mana jarak antara titik B dan D. Jarak antar titik tadi itu adalah jarak yang paling dekat. Jadi bisa B ke A, A ke D, tentu jauh ya. Mana yang terdekat? Yaitu garis B ke D. Dalam kubus ini diistilahkan apa? Yaitu panjang diagonal bidang. Jadi ini adalah garis diagonal bidang ya. Sehingga bisa disebutkan jarak antara titik B dan D adalah panjang diagonal B ke D. Kita masuk di bangun berikut. Seperti kita lihat contoh ini adalah limas. Pertanyaan yang sama tadi, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Jadi T ke D, mana yang terdekat? Itu ya, kalau jarak antar titik ya, tentu tadi sama dengan di atas ini. Bisa kita tuliskan ya, panjang ruas garis T ke D. Ya, bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya bagian B, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Jadi titik B dan D, mana yang terdekat? Tentu seperti tadi ya, ini melalui suatu bidang, sehingga bisa disebutkan bahwa jarak antara titik B dan D adalah panjang diagonal B ke D. Ya itu ya. Jadi yang perlu kita ingat, jarak antar titik yang dimaksud adalah jarak yang terdekat dari kedua titik itu. Kita masuk di contoh yang berikut. Mari kita perhatikan, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Yang ditanyakan berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Sudah disebutkan karena ukurannya semua sama 4 meter, sisi-sisinya berarti dia adalah kubus. Bisa kita lihat di gambar dulu kubus ABCD ya. Kemudian akan dipasang lampu di tengah-tengahnya atapnya.
Jadi itu bisa kita ilustrasikan. Ini adalah panjang diagonal bidangnya. Kita buat dulu ya. Jadi ambil satu, inilah titik tengahnya T, kita misalkan T. Selanjutnya kita bisa mencari berapa panjangnya ini. Tentu sama ya, panjangnya E ke G dengan E ke H. Kita ambil salah satunya. Nah, kalau kita perhatikan itu dia menggunakan, dia adalah segitiga siku-siku. Nah, tentu menggunakan teorema Pitagoras untuk menjawabnya itu. Baik, jadi ukurannya tadi ini 4 meter, 4 meter, tingginya juga 4 meter. Nah, jadi kita bisa ambil salah satu di sini bentuknya segitiga siku-siku di E, sehingga memenuhi Pitagoras. Bisa kita tulis begini ya. Jadi F ke H ini garis terpanjangnya ini kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan jadi kuadratnya menjadi akar E ke F, jadi panjang EF ini ya, saya kira sama semua. Nah, tambah E ke H kuadrat. Nah, kita lanjutkan, bisa kita tulis 4 kuadrat tambah 4 kuadrat disederhanakan menjadi akar 16 tambah 16. Jadi 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4 ya, 16. Tambah 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Kita tinggal jumlahkan 16 tambah 16, 32. Nah, selanjutnya akar 32 ini kita sederhanakan. Ternyata dia bisa ditulis akar 16 kali akar 2. Jadi kita sederhanakan mencari salah satu perkalian yang akarnya bisa dicabut istilahnya ya. Akar 16 itu berapa? 4. Jadi 4 akar 2 F ke H. Jadi panjang FH itu 4 akar 2. Tentu sama dengan panjang E ke G. Nah, kalau kita ingat teori sebelumnya bahwa menghitung panjang diagonal bidang pada kubus itu berlaku rumus apa dulu? S akar 2. Nah, bisa sebenarnya kita langsung, ini kan sama ya, 4 berarti 4 akar 2. Nah, cuma ini kita coba jabarkan melalui Pitagoras, jadi bisa langsung sebenarnya. Oh, panjang diagonal rumusnya dulu kalau kubus S akar 2 berarti 4 akar 2. Nah, baik, kita sudah temukan bahwa panjangnya F ke H itu adalah 4 akar 2. Nah, selanjutnya kita mau lanjut. Karena F ke T, tentu karena F ke T berapa ya? 1/2 ini ya. F ke H bisa ditulis panjang FT sama dengan 1/2 FH. 1/2-nya berarti FT itu garis F ke T ya 1/2 kali FH tadi berapa? 4 akar 2. 4 akar 2 kita tinggal sederhanakan. 1/2 kali 4, 4 kali 1, 4 bagi 2, 2. Akar 2. Jadi 2 kali akar 2, 2 akar 2. Jadi akarnya tidak bisa dikalikan ke sini ya. Karena ini tidak ada akarnya. Jadi yang bisa 4. 4 kali 1/2, 2. 2 akar 2. Jadi panjang F ke T itu 4 akar 2. Tapi kan yang ditanyakan berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Nah, kita bisa tarik ini T ke A salah satu sudutnya, atau T ke D, atau T ke B, atau T ke C. Yang jelas itu semua sama panjang ya, karena dia tadi pas di T ini. Nah, sehingga bisa kita ambil salah satunya. Coba kita perhatikan gambar. Sudut E, titik sudut E dengan T ditarik garis ke A, gitu ya. Tarik garis ke A, sehingga bentuknya seperti begini. Nah, tentu dia siku-siku di ini juga berlaku lagi Pitagoras. Jadi E ke T itu sama panjangnya F ke T, sama panjangnya H ke T, sama dengan G ke T. Ini tadi ya. Jadi E ke T sama dengan 2 akar 2. Sehingga bentuk Pitagorasnya kalau kita kerja ini, sisi terpanjangnya kan A ke T. AT kuadrat sama dengan AE pangkat 2 tambah ET pangkat 2. Disederhanakan ya. A ke E berapa? Ini kan tadi 4 ya, A ke E. Berarti 4 pangkat 2 tambah E T pangkat 2. Nah, ET itu kan sama dengan FT, 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 pangkat 2. Disederhanakan biasa. 4 pangkat 2 berapa? 16. Tambah 2 akar 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 kali 4, 8. 8 tambah 16. Sini 4 pangkat 2, 16 ya. Menjadi akar 24. Nah, akar 24 disederhanakan seperti tadi. Nah, kita cari perkalian yang salah satu akarnya bisa dicabut.
Akar 24 itu ternyata bisa 4 kali 6. Jadi akar 4 kali akar 6. Akar 4 berapa? 2, berarti 2 akar 6. Jadi panjang A ke T adalah 2 akar 6 meter. Ini ya. Sehingga bisa disimpulkan, jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2 akar 6 meter. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi, ternyata mengukur jarak antar titik ini bisa digunakan dengan mengkonstruksi suatu rumus. Seperti dengan sekarang itu orang menggunakan radar ya. Radar itu radio detection and ranging. Nah, ini yang biasa digunakan, sistem gelombang elektromagnetik. Biasanya untuk menghitung berapa jarak, misalnya pesawat dengan suatu kota sebentar dalam penerbangan. Nah ini ya, menggunakan atau jarak kapal laut ke suatu pelabuhan suatu kota ya. Tentu menggunakan ini, karena di perjalanan mereka kan tidak ada rute seperti di darat ya, belok kiri belok kanan lampu merah tidak ada ya. Jadi mereka mengandalkan ini, menggunakan radar. Nah, kita lihat bagaimana menentukan rumus untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Kita ambil gambar, dari perhatikan gambar, 2 titik dihubungkan dengan ruas garis, kemudian dibuat segitiga siku-siku. Jadi kalau kita misalkan tadi pesawat suatu titik di suatu bandara, berapa jaraknya ini, bisa kita row menjadi suatu rumus. Kita olah ini, kita konstruksi menjadi X1, Y1. Titik B kita misalkan X2, Y2 dan seterusnya ya. Nah, tentukan panjang BC dan AC. Berapa panjangnya B ke C, A ke C, ya, menggunakan teorema Pythagoras. Setelah itu hitunglah panjang A ke B. Nah, jaraknya itu ya. Baik. Nah, kita pemisalan tadi titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2 dengan teorema Pythagoras ini. Nah, kita misalkan tadi titik A ke B itu adalah D, ini misalnya ini ya, panjang ruas itu A ke B, sehingga rumusnya bisa kita tuliskan akar X2 kurang X1 ini ya, kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan posisi titik-titik berikut ini. Nah, kita buat dalam suatu grafik tadi dari gambar itu. Kita misalkan titik A 1,1, titik B 1,3 ya, X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian titik C 4,1 berarti X-nya 4, Y-nya 1 sini ya. Nah, dijelaskan di sini jarak antara titik A 1,1 dan C 4,1 dapat ditentukan melalui formula. Jadi A ke C ini ya, A ke C. Nah, seperti rumus yang tadi ya, kita misalkan lagi X1, Y1, X2, Nah, dibuatlah rumus begini, berarti X2 kurang X1 berarti 4 dikurang 1 kuadrat ya, tambah Y2 kurang Y1 berarti 1 kurang 1 kuadrat berarti 0. 4 kurang 1 berapa? 3 ya. 3 pangkat 2 9, berarti akar 9 berapa? 3. Gitu ya, saya kira ngerti. Jadi panjang A ke C 3. Memang kalau kita lihat ini grafiknya, kita hitung dari titik A ke C berapa? 1, 2, 3 ya, begitu ya. Jadi kita temukan 3. Dengan cara yang sama kita dapat menunjukkan panjang sebuah segmen garis AB dan BC, yaitu 2 dan akar 13. Dengan melihat ini saja kita sudah bisa tahu bahwa berapa panjangnya AB. 2. A ke B berapa? 2 ya, jadi 1, 2. Nah, itu. Nah, dan panjang B ke C. B ke C itu akar 13. Berapa panjangnya? B ke C akar 13. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan penyelesaiannya. Cara menentukan panjang AB dengan cara yang sama tadi. Kita misalkan lagi, anggaplah X2, X1, Y1, X2, Y2 ya. Jadi A ke B bisa kita lihat 1 kurang 1, atau kita anggap ini X1, X2, X1 ini. Nah, terserah, tidak ada masalah mau dibalik atau tidak. Yang jelaskan kalau dikuadratkan tetap hasilnya positif. Nah, kita lihat 1 kurang 1 0 gitu ya. 0 pangkat 2 tentu 0 ya. Nah, selanjutnya 1 kurang 3 min 2 pangkat 2 4, positif 4.
Berarti ini ya, 0 tambah 4, 4. Akar 4 berapa? 2. Terbukti ya panjang AB dengan gambar kita ini. Nah, bagaimana dengan panjang BC? Nah, menentukan panjang AC ya. AC tadi, BC ya, BC maksud saya, ini BC sama dengan, kita lihat B ke C. Kita misalkan X1-nya, X2, Y1, Y2. Jadi boleh bertukar, yang penting konsisten di situ. Jadi B ke C 1 kurang 4, berarti ini X1, ini X2 ini ya. X1 berarti 1 kurang 4 min 3. Min 3 pangkat 2 berapa? 9. Min 3 kali min 3. Min kali min kan positif, berarti 9 ya. Nah 3 kurang 1, 2 ini ya. 3 di B ini Y2 nya 3 kurang 1, 2 pangkat 2 4. Sehingga tadi hasilnya 9 tambah 4 menjadi 13. Jadi panjang BC adalah akar 13. Nah, sekarang kita membuktikan benar atau tidak, itu bisa kita tentukan ya. Tentunya panjang ketiga segmen A ke B, jadi A ke B tambah BC dan AC memenuhi teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras menyebutkan ya sisi terpanjang itu kuadrat sisi terpanjangnya ini kan BC ya. BC tadi akar 13. Itu sama dengan kuadrat kedua sisi penyikunya. Kalau dikuadratkan 2 tadi ini ya, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 tambah 9 tentu akar 13 ya. 13 ya, jadi akar 13 pangkat 2 itu kan 169, kalau dicabut akarnya kan 13 juga ya. Itu pembuktian tadi dengan cara mengkonstruksi jarak antar titik ya. Selanjutnya kita bisa tetapkan suatu rumus bahwa titik A, B, dan C adalah titik-titik sudut segitiga ABC dan siku-siku di A. Maka jarak antara titik B dan C adalah, jaraknya ini B dan C adalah akar AB kuadrat ini ya, dari sini tadi. Kalau dihilangkan pangkat 2 nya kan jadi akar ini ya. 2 pangkat 2 ini kan nilai AB. AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, baik, selanjutnya saya kira itu yang terpenting pada jarak antar titik pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.